Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini bersama saya Dedi Rustandi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait etika bisnis tentang konsep dan implementasinya. Eh, Baik, langsung saja. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara, ideal, pengetahuan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Dan mengapa perlu etika bisnis? Karena dengan etika bisnis ini membangun kepercayaan semua pihak terkait dengan bisnis yang dijalankan. Terus kedua, dengan etika bisnis ini pula dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak terhadap tingginya citra perusahaan. Dan selanjutnya, etika bisnis ini perlu karena memang dapat menaikkan keuntungan perusahaan, baik yang tangible maupun intangible ya. Dan untuk selanjutnya, iklim kerja yang kondusif akan membuat perusahaan menjadi langgeng dan bisa beroperasi dalam waktu yang panjang. Dan yang terakhir, alasan kenapa etika bisnis ini penting dan perlu sekali dalam melakukan bisnis, ya karena dalam praktek bisnis itu sendiri yang dijalankan harus sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku dan akan mengundang berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis yang pertama adalah menganut prinsip kejujuran. Kenapa kejujuran ini penting? Karena uh, siapa sih yang senang dengan ketidakjujuran? Tentu semua orang tidak senang dengan ketidakjujuran, dan dalam bisnis ini perlu sekali dan penting sekali dalam penerapan prinsip kejujuran ini. Contoh misalnya dalam penyampaian produk yang ditawarkan kepada konsumen, kita harus jujur dan memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan kepada konsumen, yang pada akhirnya konsumen tidak merasa ditipu, tidak merasa dirugikan dalam hal ini. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Kenapa prinsip keadilan ini penting? Karena ya kalau misalnya kita tidak adil dalam menjalankan bisnis, tentu eh, pelaku bisnis ini akan berdampak negatif lah, akan berdampak negatif terhadap eh, bisnis yang kita jalankan. Untuk itu pentingnya prinsip keadilan ini dalam menjalankan suatu bisnis. Dan yang ketiga, prinsip saling menguntungkan antara konsumen dengan produsen itu pasti. Dan jangan produsen ini atau pengusaha ini semata-mata hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan kepentingan konsumennya. Ini yang tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi acuan daripada etika bisnis itu sendiri. Dan dampaknya bisnis yang dijalankan dengan cara-cara seperti itu tentu tidak akan berjalan dengan awet, berjalan dengan lama, ya karena adanya tidak saling menguntungkan, tidak jujur, dan tidak adil. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini ya harus dilakukan dalam menjalankan bisnis. Hal ini mempengaruhi seluruh keputusan dan langkah bisnis yang diambil supaya sejalan dengan apa yang menjadi target serta tujuan bisnis tersebut pada mulanya. Dengan demikian, maka bisnis dapat berjalan lebih fokus dan memberikan hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah prinsip kesetiaan. Prinsip
kesetiaan ini dalam menjalankan bisnis juga harus mengedepankan kesetiaan, sehingga nantinya konsumen juga akan setia pada produk maupun jasa yang ditawarkan. Oleh karenanya, sangat penting melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, sehingga dengan demikian perusahaan dapat juga berkembang lebih cepat dan lebih baik. Dan terakhir adalah prinsip integritas moral. Ini adalah prinsip yang terakhir dalam menjalankan bisnis yang beretika yang harus dimiliki. Kenapa? Ya, dengan adanya integritas moral ini, tentu dalam menjalankan bisnis akan berlandaskan pada hal-hal yang positif dan baik, di mana fokus pada menjunjung tinggi moral dengan baik. Untuk itu, dengan adanya integritas moral ini, ya tentu akan berdampak positif terhadap bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya, etika bisnis dalam Islam ini yang berkaitan dengan Islam ya, Islam tentu sangat mengedepankan yang namanya etika. Bahkan dalam Islam pun berprinsip bahwa etika atau yang sama halnya dengan adab ini sangat ditinggikan, atau adab atau etika lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu seseorang, apabila memiliki etika, memiliki adab yang tidak baik, maka tidak ada apa-apanya ilmu tersebut. Karena dengan ilmu tanpa adab, maka bisa saja ilmu yang didapatkan dapat dimanfaatkan ke hal-hal yang kurang baik. Dan untuk itu pentingnya etika atau adab di dalam suatu bisnis yang dijalankan. Dan Islam dalam satu surah juga, dalam hal ini surat Al-Hujurat, menjelaskan tentang bagaimana adab, tentang bagaimana Islam itu mengedepankan yang namanya etika. Inti dari surat Al-Hujurat itu kurang lebih seperti ini, bahwa suatu kaum jangan sampai memperolok-olok kaum yang lain, karena belum tentu kaum yang diperolok-olok itu memperolok-olok itu jauh lebih baik daripada kaum yang memperolok-olok. Dan poin lain dalam surat Al-Hujurat, tepatnya di ayat 11 sampai dengan 12 tersebut, salah satunya adalah jangan suka menceritakan, menggibah keburukan, kejelekan dari orang lain. Karena dalam Islam, apabila kita menggibah, menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain ini, sama halnya dengan memakan daging dari saudara kita yang telah meninggal. Ya tentu semua orang tidak ingin ya makan daging bangkai dari saudaranya sendiri. Dan prinsip inilah yang dipegang oleh Islam, dan harapannya kita semua bisa menghindari hal-hal yang demikian. Oke. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari apa yang disampaikan, bahwa etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan di kepentingan perusahaan itu sendiri. Terus bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dan untuk kesimpulan selanjutnya, bahwa sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan bisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi
sekitar dan mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan eh, hari ini. Mohon maaf kiranya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.